Selamat malam semuanya, saya Mikael Hedi dari UKDW tahun 2020. Nama lengkap saya adalah Mikael Hedi Basar Guritno dengan nomor mahasiswa 72200428 dan saya dari kelas Algoritma dan Data Grup A. Kalau saat ini kita akan belajar tentang pemrograman berorientasi objek yang diimplementasikan pada pembuatan array. Pemrograman berorientasi objek dalam pengelolaan struktur array. Sebenarnya pemrograman berorientasi objek itu merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga sebagai metode. PBO ini terbagi jadi 3, yaitu enkapsulasi dan juga polimorfisme. Kemudian kita akan membahas tentang struktur array. Array merupakan sebuah tempat yang mempunyai satu nama, namun memiliki banyak elemen dan dapat menyimpan banyak data yang bertipe sama. Kalau dialokasikan, banyaknya elemen tidak dapat diubah pada saat program dieksekusi, namun banyaknya data yang dimasukkan dapat ditentukan kemudian. Misalnya, disediakan sebuah variabel array bernama data yang dapat menyimpan data elemen bertipe integer, maka itu berarti di memori utama sudah dialokasikan sebanyak satu tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan status data bertipe integer. Lalu kemudian ada implementasinya dalam pembuatan struktur array. Misalnya, kita akan membuat kelas bernama kelas tarik untuk memuat data. Dalam kelas ini terdapat beberapa variabel dan dalam berbagai kasus tentu saja tidak akan efisien bila untuk menyediakan elemen array selalu disediakan 100 elemen, bahkan ada kemungkinan akan kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, bisa dibuat suatu kelas yang dapat digunakan untuk menyediakan elemen-elemen array untuk suatu kebutuhan yang banyaknya elemen dapat ditentukan secara fleksibel, yaitu melalui konstruktor. Sebagai contoh, kelas tarik berikut ini secara fleksibel akan menyediakan elemen array seperti pembuatan beberapa metode dan konstruktor. Ya, kemudian kita akan membuat metode dan konstruktornya. Pertama-tama kita akan membuat dulu kelas text karena kita akan membuat program yang dapat di-print ke file bentuk CSV atau biasa orang menyebutnya file notepad. Kita bisa membuat kelas baru, kelas aplikasi, misalnya kita membuat kelas driver tarik karena dia berbentuk driver class yang akan dimasukkan program dari kelas objek nantinya. Tapi kita akan membuat dulu kelas driver. Kita tentunya perlu menghapus hal-hal yang belum diperlukan. Misalnya seperti button ini kita hapus dulu karena nanti akan dijelaskan lagi. Nah, karena sudah seperti ini, Java menyediakan import-import secara langsung karena memang ini merupakan import yang digunakan dalam aplikasi Java yang akan kita buat. Misalnya sekarang kita ingin membuat teks judul. Misalnya txt judul sama dengan new text. Nah, kita belum mengisi parameternya. Ini menggunakan nama program yang akan kita buat nanti. Misalnya kita buat namanya larik array. Di situ kita akan membuat label. Kita perlu menambahkan isi dari parameternya karena nanti ini akan muncul tulisannya pada program. Misalnya kita tambahkan data. Oh iya, ini merah karena dia belum diimport. Jangan lupa untuk selalu mengimport menuju Java SS Syn karena jika diimport awt dia akan bermasalah. Kemudian setelah itu kita juga perlu menggunakan text field. Misalnya kita menggunakan txt input sama dengan new field. Text field ini kita kosongkan parameternya karena nanti akan diisi data. Misalnya kita butuh teks hasil. Kemudian kita juga akan membuat button.
hanya btnf untuk menambahkan data nanti. Tambah selanjutnya kita akan membuat button lagi untuk mengurangi data, sebetulnya button min namanya. Ini untuk masukkan seperti ini saja bisa. Nah itu kita perlu memerlukan button nama button close untuk programnya nanti, tutup misalnya. Nah ini belum diimpor seperti tadi kasusnya. Kemudian kita juga belum memerlukan horizontal box untuk merapikan program pada nantinya. Juga tidak perlu mengisi parameternya ya teman-teman. Kita buat 3 dulu lah. Jangan lupa untuk selalu diimport. Kemudian kita juga perlu membuat grid pane, karena grid pane ini merupakan cara untuk memasukkan program kita nanti dalam aplikasi yang berbentuk scene. Kita juga perlu mengosongkan. Kemudian kita langsung buat scene-nya. Scene-nya saya namakan sebagai SC. Kita harus masukkan grid pane untuk di layarnya, dan ini merupakan ukuran layarnya nanti 400 dan juga 200. Kemudian setelah itu kita langsung saja masukkan programnya di sini. Misalnya saya ingin membuat tulisan-tulisannya itu menjadi berwarna dan keluar di program. Bagaimana caranya? Kita perlu masukkan txt judul misalnya. Txt judul kita masukkan dulu set font. Nah, masukkan misalnya. Nah, sini kita bisa masukkan ukuran teks, warna teks, dan juga jenis tulisan. Seperti ini. Saya namakan Times New Roman. Saya ingin dia tebal, saya masukkan bold. Kemudian di sini juga ada tempat untuk mengatur ukuran. Ini untuk memilihkan, misalnya kita mengenai juga di italic, ya di italic dan ini yang 20. Setelah itu kita masukkan set fill. Misalnya kita memakai color ya. Nah, banyak sekali warna coklat supaya warnanya terang. Lebih tepatnya supaya kebaca sih. Kita akan memasang hubbox yang pertama. Kita akan memanggil anak-anaknya. Misalnya kita memanggil anaknya bernama children. Kita tambahkan di dalam children-nya. Misalnya kita pakai dulu txt judul. Nah, setelah itu kita set dulu supaya dia tengah. Nah, kita menggunakan spasi ya supaya lebih cepat. Kita akan ada yang sama pada button 2, tapi bedanya dia mempunyai anak lebih banyak. Jadi karena dia mempunyai anak lebih banyak, kita menggunakan add all. Kita misalnya bisa masukkan label input, kita bisa masukkan juga txt input, dan kita juga bisa masukkan bahkan button add. Ya. Seperti itu. Lalu kita juga akan melakukan hal yang sama pada HP3. Ada menunya ya teman-teman.
Karena ini saya pakai hasil kemudian ditemani oleh batu kurangi atau vitamin tadi ya. Nah ini kita akan menggunakan grid paint, fungsi grid paint atau GP. Tadi kan sudah kita ganti namanya jadi GP. Kita misalnya masukkan di mana sih tempat judulnya, misalnya kita masukkan ke judul. Dia itu berada di baris ke-0 dan kolom ke-0. Kita juga bisa masukkan call span dan row span untuk menentukan lokasinya nanti supaya lebih rapi. Kita juga perlu masukkan teman-teman yang lain seperti misalnya label input. Label input kita taruh atau kita letakkan di bawahnya itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan di samping label input kita bisa masukkan text input misalnya. Kita masukkan saja di baris 1 kolom 1. Kemudian setelah text input kita bisa memasukkan buttonnya teman-teman. Misalnya kita memakai button add, nah coba kasih aja biar cepat ya. Pada baris 2 kolom 1. Nah, langsung lebih cepat. Mungkin kita bisa menambahkan button mana nih? Hasil dulu. Setelah hasil kita juga bisa masukkan button min. Ini kita masukkan pada baris keempat kolom kedua. Setelah button min kita juga bisa masukkan nih teman-teman, ada namanya button tutup. Oh iya, kita belum buat button tutupnya sepertinya ya. Kita menambahkan di sini aja. Oh iya, namanya salah ternyata. Namanya close ya tadi. Jadi apa yang sudah kita buat di atas sini itu tidak boleh salah dideklarasikan di bawah, karena saat salah dideklarasikan dia akan error. Misalnya kita pada bojong close ini kita akan buat ini di baris keempat kolom ketiga ya. Kemudian setelah itu kita juga perlu set padding nih teman-teman supaya lebih teratur. Misalnya kita pakai insert new insert remove. Nah ini hati-hati, yang atas itu merupakan AWT insert dan yang bawah merupakan geometry insert. Nah kemudian kita juga memerlukan jarak atau rentang ke atas dan ke samping. Ke samping dulu di gap, ambil saja 5. Kita perlu juga yang ke atas gap misalnya 3. Nah karena sudah sampai di sini kita sekarang perlu mengerjakan buttonnya, tapi kita akan memasukkan fungsi-fungsinya itu nanti teman-teman setelah kelas-kelas yang lain sudah jadi. Nah, ini new. Nah, jelas seperti itu. Langsung lagi kita juga masukkan button min. Ya, seperti ini caranya. Menggunakan kontrol spasi supaya cepat. Misalnya kita menggunakan button yang terakhir yaitu button close. Action, lalu hapus saja pakai new posisi. Nah teman-teman sudah jadi satu. Lalu kemudian kita harus membuat juga kelas lariknya nih teman-teman. Tapi tadi sesuai kesepakatan awal kita akan membuat dulu bernama kelas text. Kita langsung buat aja di sini. Java class. Misalnya aku buat nama kelasnya itu larik.
jangan menariknya itu nanti. Berarti sekarang kita buat namanya itu class text. Oke, karena sudah sampai di sini, kita bisa langsung mulai nih. Kita langsung membuat dulu private string. Private string nama file misalnya. Position nama, habis itu kita bisa langsung masukin misalnya public x. Kita langsung mengambil di atas ya. Error. Oh, nama filenya error dia karena di sini menggunakan konstruktor bukan titik koma. Saya langsung buat this nama file dengan nama file. Nah, kemudian kita akan membuat public void publish dan memiliki parameter bernama string text yang juga menggunakan konstruktor. Di sini akan menggunakan file writer, my writer, new file writer, dan memiliki isi nama file. Nah, kemudian kita bisa masukkan nih my writer karena dia sudah diganti tadi menjadi teks misalnya. Nah, itu kita langsung menggunakan catch. Kita akan isi di sini. Kita bisa memanggil ya, karena ini kan kita pakai file writer, jadi kita perlu import dulu. Nah, kita sudah perlu import nih. Kita cek lagi kenapa dia error. Oh, di sini dia menulis teks. Ada kekeliruan sedikit ternyata. Setelah itu, setelah kita masukkan program seperti ini, kita juga perlu masukkan panggilan yaitu e.print. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan untuk membuat public string lagi. Nah, ini sudah mulai menggunakan array ya teman-teman. Sengaja yang kita pakainya itu string s dengan error sama dengan nah, setelah ini kita perlu juga memasukkan try seperti tadi teman-teman. Misalnya seperti ini, itu langsung try aja. Kayak tadi apa ini? Kita
copy dulu ke atas ya teman-teman. Ya di sini targetnya sudah 1 2, kemudian kita perlu enter saja. Buat namanya public string tadi, public string baca. Nah sini sudah error ya teman-teman, bisa pakai string s aja lah untuk ini. Nah, kita tutup, lalu kita gunakan try seperti ini, metode sebelumnya yang memiliki konstruktor berisi try dan catch tadi. Caranya mirip-mirip, misalnya kita gunakan file object dengan new file, berisikan nama file objek dengan file, itu kita perlu masukkan scanner iReader misalnya dengan new scanner object. Mana hash next line iReader next line. Nah, setelah itu karena kita sudah pakai next line, kita tutup. Itu di bawahnya lagi kita buat nih iReader close, kosongkan parameter. Oh iya, di sini salah tempatnya. Itu memang sangat diperlukan di sini teman-teman. Nah, setelah itu kita menggunakan catch. Catch tadi itu menggunakan misalnya file not found, not found exception itu. Saya harus kita konstruktor lagi sistem seperti ini lagi, kita pakai lagi misalnya sistem error accurate. Nah, itu lalu kita bisa juga print method error. iReader close, menempatkan ya, misalnya kita pakai print request. Nah di sini juga masih seperti ini karena dia butuh, seperti ini teman-teman, dia butuh import, itu juga butuh import. Nah jadi sudah sampai di situ, kita bisa geser ini ke sini supaya lebih rapi. Kita bisa masukkan return s, misalnya return s. Nah, ini kita itu. Kemudian kita juga perlu membuat public string.
Ya, kita menggunakan metode get nama file dengan konstruktor berisi filter untuk mengembalikan nilai nama file. Kita sudah menggunakan nama file ya, kita tadi nama file. Setelah itu kita juga memerlukan public void satu lagi untuk membuat set nama file. Kita string nama file kita berarti disk nama file sama dengan nama file. Ya, seperti ini. Kemudian kita setelah ini akan membuat kelas base yang merupakan kelas larik atau kelas data. Kita tinggal membuat kelas baru dari atas ini. Kemudian kita pakai namanya itu Java class lagi. Saya akan kasih namanya larik. Misalnya dari kelas ini saya akan membuat tipe data yang bersifat private dan dia juga merupakan array. Private apa ya? Private int data. Itu ada private int ada private class text. Akan memanggil kelas tadi itu bernama file. Kelas text tadi udah jadi file ya teman-teman. Nah, di sini kita membuat dulu namanya public data yang berisi integer jumlah. Nah, parameter this data kemudian new int dengan array jumlah koma larik. Nah, kita buat ini jumlah. Setelah itu kita buat this.data sama dengan 0. Yang kita buat this nanti aja. Ada satu hal lagi yang kita perlu buat, tapi mungkin nanti. Sekarang aja. Kemudian no. Ya, class text. Class textnya bernama package. Makanya misalnya larik.csv. Nanti tapi akan kita buat. Nah itu mau buat dulu public void. Void untuk menambahkan data ya teman-teman. Untuk menambahkan data berarti kita membutuhkan if jika nilai data di bawah this data dot length berisikan this data yang menggunakan redis.data yang mengalami proses increment dengan in. Kemudian kita juga memerlukan else nih, lanjutannya else system out in, misalnya array sudah penuh. Nah, setelah itu kita perlu lagi membuat namanya public void untuk isi datanya. Isi data ini kita
seperti ini. Ini mulai banyak pakai array ya, saya lagi. Akan kita buat dulu, misalnya kayak nanti PSP sama dengan this file dot this file dot baca string lagi kita menggunakan parameter dulu karena array lagi, misalnya kita pakai row, kita ada string data. Kita tidak boleh lupa untuk masukkan struktur for. Untuk struktur for di sini setelah data 2 kita gunakan for, misalnya kita menggunakan for INTI sama dengan 0, koma dengan 0 i di bawah CSV. Nah, selain itu untuk panjangnya, kemudian akan menginkremenkan i, kemudian setelah itu kita masukkan di sini row sama dengan CSV yang menggunakan array i, akan kita gunakan split. Nah, split ini sebenarnya itu cara kita untuk memisahkan data nantinya. Kemudian data 2 merupakan row, kita gunakan 0. Kemudian this dot, nah kita sudah punya tadi yang add data, kita masukkan misalnya karena dia tipe datanya integer, kita menggunakan integer dot parse in. Nah, parse in misalnya kita taruh data 2 di situ, langsung aja. Kemudian setelah itu kita perlu membuat public void untuk menghapus data, misalnya hapus data, parameter jika data lebih besar data 0, maka this.data yang mengalami pengurangan ini data di dalamnya, dia mengalami decrement ya teman-teman. This data dengan 0. Oke. Kemudian setelah dia mengalami decrement, kita kemudian akan masukkan else-nya nih, sama seperti tadi, sistem out misalnya. Baik, array sudah kosong. Nah, oke, setelah itu kita juga memerlukan public void untuk mengambil data. Kita ambil buat aja namanya get data. Seperti ini. String s sama dengan ini koma. Kemudian ini sudah ada for NTI sama dengan 0 yang diikuti lebih kecil daripada data. Kemudian dia akan mengalami increment. Nah, ini menjadi this.data. Nah, aku pakai i. I tambah this data i. Oke, kita pakai if this
cacah lebih besar daripada 0. Besar daripada 0, kemudian S sama dengan string 0, S length. Nah, setelah itu kita hanya akan membuat metode untuk menyimpan data. Yang kita membuat update void save. Nah, this file, kemudian kita akan menulis this.get data. Selesai. Kemudian kita akan juga membuat public void untuk membaca. Nah, untuk membaca ini kita langsung buat seperti ini, teman-teman. String array garis sama dengan this.file baca. Lalu kita juga memerlukan string CSV dengan struktur for 0, menggunakan J saja karena tadi yang pertama kita sudah memakai I, habis itu kita bisa pakai J di bawah panjang garis J dikenai increment. Belum sih sebenarnya. Oh iya, lupa, kita harus menggunakan I dulu. I, kemudian length, kemudian seperti ini, CSV sama dengan garis PI mengenai split yang berisi koma, kemudian ada struktur for lagi, int J sama dengan 0, J sama dengan 0, kemudian diikuti J adalah CSV dot length. J dikenai. Setelah ini ada lagi bernama string A dengan CSV I. Nah, ini mengumpamakan CSV I-nya. Setelah itu this add data terus pass in string tadi, teman-teman. Saya kelas yang ini. Setelah ini kita akan membuat kelas kosong bernama larik CSV. Caranya adalah kita mencari di sebelah sini other, kita mencari empty file. Misalnya di sini namanya kan tadi kan larik.csv nih, teman-teman. Samakan. Nah, selesai sudah. Jadi kita di sini membuat 4 kelas. Nah,
Tadi itu kita sekarang perlu memanggil nih teman-teman. Kalau belum panggil fungsinya, tidak bisa dikerjakan. Kita akan membuat dulu di sini misalnya, nah seperti ini kita kosongkan dulu aja, nggak perlu. Karena nggak perlu, kita langsung isi aja string data, umpamakan data itu sebagai txt input get. Oke. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk memanggil kelas sebelah tadi ke sini ya. Kelas tadi itu misalnya harus kita panggil, misalnya aku mau masukkan kelas tadi itu ke sini. Aku panggil aja, namanya itu adalah kelas data tadi aku panggil, atau kelas larik. Sini aku panggil sebagai larik sama dengan r sama dengan new larik. Kita isi parameter 30 misalnya. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah ini kita akan mengerjakan button. Kita mengerjakan button. Setelah kita mengerjakan get text arr dot add data di kelas objek tadi, add data, kita menggunakan integer in. Ini kita isikan data. Hasil set text yang berisikan memanggil array dari sana, dari array itu, klaser dari arr tadi itu. Ada txt input dot set text, ya kosongkan. Nah, txt input saya sudah kosong, kita akan menyimpan data ini ke tempat tadi, ke dalam kelas larik.csv melalui arr.save. Kemudian kita juga akan mengerjakan button yang lain. Ya, karena ini akan saya kerjakan. Misalnya button ini kita kerjakan menggunakan public void handle sudah. Hapus data. Data txt hasil set text arr.get data titik koma. Oke, dua button sudah jadi. Kemudian kita akan buat lagi button close yang terakhir nih, tapi nggak boleh lupa kita perlu buat public udah sih, berarti pakainya langsung arr untuk menyimpan. Kemudian kita memerlukan sistem exit. Kemudian untuk menjalankan program ini kita juga jangan lupa untuk menggunakan primary stage. Primary set title. Misalnya saya namai untuk mengolah data array. Kemudian tadi yang di atas sini, kemudian kita akan menyebutkan terakhir, yaitu yang sangat penting, primary stage show. Kita akan cek dulu programnya.
misalkan sudah jadi, kemudian kita langsung coba ya jalankan. Ya, wah di sini ya, kita langsung ke kelas larik. Misalnya kita menambahkan data di sini. Datanya untuk integer teman-teman, karena tadi kita sudah menggunakan integer parse in. Kita gunakan data 1, 2. Nah, gitu teman-teman. Ya, 12. Kemudian kita tutup. Ya, dia langsung kesimpan ya teman-teman di sini. Itulah cara menggunakan pemrograman berorientasi objek yang diterapkan langsung pada sebuah kelas array. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.